Salah satu keutamaannya tadi kan obat ya. Ya. Nah, misalnya ini sakit kepala itu tidak usah beli obat, cukup dengan membacakan Al-Quran. Ini ayat yang mana yang sekiranya bisa dipakai oleh para audien, para pemirsa yang ada di sana. Yang mudah gitu. Ya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Para pemirsa sahabat muslim dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya Ijul. Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan Al-Quran. Dengan tema tersebut, kami mendatangkan tamu yang spesial juga. Beliau adalah ahlul Quran, penghafal Al-Quran. Beliau juga seorang dai dan juga seorang mursyid. Beliau adalah Kiai Muhammad Arifin Al-Hafidh. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana? Agak dalam betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ini membahas tentang keutamaan Al-Quran. Nah, nanti mungkin sahabat muslim bisa dikasih penjelasan yang luar biasa dari Pak Yai, karena banyak mungkin di antara sahabat muslim yang belum begitu ngerti. Jadi Al-Quran itu apa, bahkan ngaji saja, yang terutama yang milenial banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, moga-moga ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah para pemirsa di mana berada kita bisa bertemu melalui tayangan sore ini. Semoga mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron wa nikmatillah, syukur pada nikmat Allah yang berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita dapat syafaatnya dari kiamat nanti. Para pemirsa, alhamdulillah kita di waktu ini dan bulan yang mulia ini telah Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan dan memberi keberkahan, terutama kenikmatan sehat dan keberkahan umur kita bisa beribadah di bulan yang suci yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan Ramadan yang dinamakan adalah bulan Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka dari itu para kaum muslimin, mukminin telah mengumandangkan bacaan Al-Quran baik di musholat, di masjid maupun dimanapun tempat berada, baik di rumah juga mengumandangkan Al-Quran. Itulah dengan niat terutama yaitu ibadah untuk si Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk baca, tapi untuk kita resapi artinya, maknanya, dan serta selalu kita bisa menjalani apa perintah di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan apa di dalam Al-Quran. Sungguh indah kita sebagai umat Rasulullah SAW dan sebagai kaum yang punya iman, terutama di bulan Ramadan inilah kita telah berpacu dalam meraih ridho Allah, berpacu meraih maghfirah Allah. Dan terakhir kita berpacu agar kita bisa bebas dari siksa neraka Allah SWT. Begitu Allah SWT menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini adalah untuk sumbatan beribadah pada Allah SWT. Karena sabda Rasulullah SAW, afdalu ibadati qiraatul Quran,
lebih utama ibadah umatku, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa diutamakan untuk sebagai jembatan ibadah? Karena kita sholat, di dalam sholat pun kita membaca Al-Quran. Contohnya kita baca Fatihah. Dan surat Fatihah itu sebagian dari Al-Quran. Juga kita sholat, kalau tidak ada surat Fatihah, dinamakan belum sempurna sholat kita. Bahkan itu sebagai syarat rukun sholat. Itulah termasuk jembatan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Al-Quran, inilah sebagai obat juga untuk syifa, yaitu sebagai obat. Obat itu juga untuk obat secara lahiriah, juga untuk batiniah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra yang ayat 87, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yaitu Al-Qur'an, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an, saya menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat pertolongan. Obat ini sebagai penyakit, dan penyakit pun ada penyakit secara lahiriah. Secara lahiriah badan kita, seperti kita gatal, seperti kita korengan, seperti kita wudunen, itu juga penyakit. Namun itu yang bisa mengatasi secara lahiriah. Bahkan syifaun yang kedua, yaitu untuk obat hati kita. Nah, hati kita ini bisa tenang, bisa tentram. Bahkan kita bisa untuk mendekatkan diri pada Allah untuk diobati dengan bacaan Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga menjadi cahaya. Cahaya di diri kita, juga cahaya untuk keluarga kita, cahaya yang ditempati untuk bacaan Al-Quran. Bukan juga Al-Quran cuma syifaun, tapi warahmatul lil mu'minin, juga menjadi rahmat orang-orang yang iman di sisi Allah SWT. Maka dari itu kita sebagai orang yang iman, sebagai hamba Allah yang punya agama Islam, yang kita diberi agama yang paling mulia, bahkan ditanami hati kita iman, termasuk kita iman pada Al-Quran, itu bisa tertanam dan sebagian urutan rukun iman untuk sebagai orang-orang yang beribadah seperti kita, orang Islam, dah berpegangan Al-Quran di dunia sampai di akhirat. Bahkan bukan Al-Quran cuma di dunia, namun Al-Quran akan mensyafaati kita di akhirat nanti. Bahkan syafaatul Quran bukan hanya untuk pribadi yang membaca, bahkan keluarga kita nanti akan juga mendapat syafaat Quran di hari kiamat. Semoga kita semua di bulan Ramadan, jangan sebatas kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bahagia di bulan Ramadan bersama-sama tadarus Al-Quran, namun setelah Ramadan selesai, tadarusnya kita juga selesai. Nah, inilah jadi hambatan kita, semangatnya sudah selesai. Nah, kita semua ini harus setelah Ramadan kita juga semangat baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, juga kita tadabbur Al-Quran untuk meresapi makna-makna isi Al-Quran, bahkan bisa menjalani apa isi Al-Quran. Itu insyaallah kita mendapat hidayah dan akan mendapat syafaatul Quran ila yaumil qiyamah. Jadi salah satu keutamaannya tadi kan obat ya. Ya. Nah, misalnya ini sakit kepala itu tidak usah beli obat, cukup dengan membacakan Al-Quran. Ini ayat yang mana yang sekiranya bisa dipakai oleh para audien, para pemirsa yang ada di sana, yang mudah gitu. Itu untuk kita obat secara lahiriah, kita pakai obat kontraflu sakit kepala secara lahiriah. Tapi kalau kita untuk Al-Quran, kita hati kita harus mantap, harus kita benar-benar nggak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu di Al-Quran juga syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kalau bisa kita diutamakan baca Al-Fatihah, itu juga menjadi obat. Tapi utama kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca sampai 11 kali, 7 kali kita minta pada Allah
Dan dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim dengan hati yang ikhlas dan mantap. Insya Allah Allah mengabulkan. Berarti membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Iya, karena gitu. Iya, karena itu diulang-ulang berapa berhenti lalu minta pada Allah SWT, ya Allah saya minta tolong dengan lantaran air dengan sakit saya ya diangkat segera supaya bisa untuk menjalani hidup. Al-Quran memang punya keistimewaan yang luar biasa. Iya, ya. Pernah suatu ketika kita mendengar kisah di Saudi Arabia. Ya. Itu di sana itu kalau sakit yang pertama kali menjadi obat itu langsung Al-Quran, langsung baca Quran. Ya. Karena kalau ditanya kenapa kalau nggak langsung ke dokter, dokterku Quran. Jadi kalau mentok misalnya mentok-mentoknya, ya udah dokter akhirnya. Ya, itu puncak. Nah, itu gimana? Kalau misalnya kita memposisikan seperti itu yang terjadi di sana gitu gimana? Tapi kalau di sini dengan negara selatan mungkin lainnya. Di sana walau kalimatan walau apaan akan terkabulkan. Karena di Mekah itu tanah suci, tanah yang selalu dijabai oleh Allah SWT. Tapi di negara kita juga dijabai dengan kita berusaha melalui jarak, tahap, melalui ikhtiar yang begitu berapa kali kadang belum bisa sembuh. Nah, secara lahiriah kita ikhtiar ke dokter, ikhtiar kita minta pertolongan ke dokter. Nah, nanti setelah itu kita juga pertolongan pada Allah, minta obat melalui Al-Quran. Pengobatan alternatif misalnya, itu kan ada yang pakai alat bekam itu kan ternyata itu sunnah Nabi. Terus ada yang ruqyah kan ternyata yang dibaca itu Al-Quran. Nah kadang-kadang kalau mungkin salah paham orang-orang salah paham itu kan yang dibaca nggak Quran tapi yang coba jampi. Jadi misalnya nih kan Al-Quran kalau misalkan ruqyah kan jelas sudah ada panduannya. Tapi kalau yang lain misalkan merdukun, yang mungkin sahabat muslim ada yang suka merdukun gitu kan. Nah di sana yang dibaca itu kan mantra-mantra, katanya sih Al-Quran, tapi ternyata kok nggak jelas, nggak fasih juga. Itu gimana ini? Apakah sudah termasuk menandingi keistimewaan Al-Quran atau bagaimana? Itu kalau seperti dukun itu cara ikhtiarnya itu perlantaran sebagai punya jembatan sendiri lah. Kalau kita secara ilmu fikih lantaran Al-Quran, kita dilantarkan dengan lantaran para malaikat. Bahkan cara khodamnya malaikat. Khodamnya malaikat. Kalau khodam Quran ada? Ya ada. Ada gitu. Juga. Insya Allah ada. Kalau kita sering baca Al-Quran, insya Allah suatu saat akan kita ada kedatangan khodam amaliyah kita yang Al-Quran. Tapi yaitu orang-orang yang tertentu. Tinggal kita istiqomah bangga. Ya kalau orang yang minta pengobatan setelah alternatif dukun itu ya, itu kadang pertolongannya yang sesuai, kadang nggak sesuai dengan Al-Quran juga ada. Ada ilmu Jawa. Ilmu Jawa itu juga warisan orang Jawa. Dulu kan belum bisa baca Al-Quran, belum bisa Arab. Nah terus itu mandinya kok dengan umi-umi ini mandinya. Kadang kan gitu. Sampai sekarang kadang diwariskan. Terus gini, ketika membaca Al-Quran tidak fasih, kan itu kan sedikit. Kalau kita bilang, kalau baca Quran salah bisa dosa. Harus belajar, kecuali kalau dia masih proses belajar, berarti kan aman. Nah, sekarang begini, kalau misalnya tadi Al-Fatihah bisa untuk bertombol untuk obat, ternyata yang dibaca, bacaannya dia itu kurang fasih, salah-salah gitu. Apakah bisa dikabulkan atau bisa sembuh gitu? Ya itu tinggal hati dan kemantapan. Berarti tidak masalah. Kita masih belajar itu ada fadilahnya 2. Kita pahalanya masih ada. Dapat pahala 1, pahala belajar. Yang kedua kita pahala membaca. Itu 2. Dan terus untuk pengobatan tinggal kita mantap, insya Allah mandi. Kalau zaman dulu kan yaitu obat obat japu, majlimin selamat. Majlimin selamat. Seperti orang sakit mata dulu untuk lihat di bawah itu longan, amben longan. Cuma lihat kayak ada ayam perang, ayam hitam, merah sama putih, menang yang putih. Kadang yang sembuh.
Kadang terus kadang ya dia bangun tidur sakit mata belian suruh beli apa sebelum mengapa minum suruh ngambil itu Air. lidah Lidah, ya air. ya kan batin itu batin kadang bisa sembuh kok. Nah itu dia Ya. orang itu mantap. Oke, berarti harus mantap ya walaupun Insya Allah bacaan mantap. dikit salah, tidak Salah, masalah. Yang insya penting Allah. ada keyakinan Ya. mantap. Itu Terus salah. Insya Allah. terlebih dari itu semua juga ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu fadilahnya itu per hurufnya itu 10 kebaikan ya. Insya Allah. Jadi para sahabat muslim jangan lupa ini bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran karena Al-Quran itu punya banyak keistimewaan terutama pahala per hurufnya. Satu huruf 10 kebaikan 10 berarti kalau misalkan 5 huruf berarti sama dengan 50 kebaikan dan seterusnya. Bayangkan kalau khatam Quran dalam sehari 2 kali bisa nggak ya? 3 kali. Kadang satu apa? 3 kali itu satu hari ya, 3 juz, 3 juz. satu malam gitu. Dan 10 hari kan 10 hari kan sudah 30 juz ya. Ya, yang itu satu huruf yaitu yang berupa satu huruf alif lam mim, alif satu huruf lam satu huruf lagi mim berarti 30. Nah itu jangan lupa pokoknya baca Quran yang rajin gitu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat karena ini waktunya juga sudah habis ya. Mudah-mudahan sahabat muslim mulai tercerahkan bahwa begitu istimewanya Al-Quran sehingga tidak ada kata lain kecuali kita rajin membacanya. Kalaupun belum bisa membaca, belajar. Karena banyak kiai, banyak ustadz yang siap untuk mengajari kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.